Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Titis Fatihatul Rizky dengan NIM 210103109. Jadi di sini saya akan membacakan hasil tugas saya tentang kasus korupsi yang ada di Indonesia. Ya, sebelum kita membahas tentang contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia, kita bahas dulu apa sih pengertian dari korupsi. Jadi, korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Ya, selanjutnya ada contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada mantan kepala desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, terkait kasus penyelewengan beras untuk keluarga miskin atau raskin. Yang kedua ada Kades Songbledek, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa dan telah menimbulkan kerugian negara sebesar 416 juta. Yang ketiga, ada kasus Kades dan Bendahara Desa Sigeblok Banjarmangu ditahan Kejari atas dugaan korupsi dana desa. Yang keempat ada Kepala Desa Lantapan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, menjadi tersangka kasus korupsi anggaran desa dan dana desa dengan kerugian negara mencapai 121 juta. Selanjutnya ini ada bukti foto penangkapan Kepala Desa Bendahara Desa Sigeblok Banjarmangu, Banjarnegara, dan gambar yang kedua ini ada penangkapan Kepala Desa Latapan, Kabupaten Toli-Toli. Nah, berdasarkan temuan LSM, Jaringan Paregal Indonesia JPI menjelaskan bahwa sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan disebabkan oleh niat jahat kepala desa, melainkan karena ketidakpahaman para kepala desa soal hukum. Nah, hal yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah yang pertama, pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa harus lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya, terutama dalam keuangan. Harus disiplin, mengikuti dan memahami semua aturan. Juga harus transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab. Yang kedua, BPD atau Badan Permusyawaratan Desa selaku pengawas yang mengontrol segala bentuk jalannya pemerintahan desa berperan sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Karena bila pengendalian dan pengawasannya baik, maka tindak kecurangan bisa sangat diminimalisir. Yang ketiga, masyarakat desa juga harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari pemerintah desa. Ya, sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam kata-kata dalam PPT, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.